Nah, malam hari ini kita belajar seni persuasi. Mungkin diterjemahkan di bahasa Indonesia, persuasi itu semacam membujuk. Jadi membuat orang ikut kita, percaya pada kita, apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar lagi. Nah, malam hari ini kita belajar salah satu bidang yang jadi concern beliau, retorika. Baik, kita mulai ya. Nah, definisinya apa kemudian retorika? Nanti kalian cek bukunya ya. Ya, secara umum orang mendefinisikan retorika itu the art of persuasion, seni persuasi. Mungkin diterjemahkan di bahasa Indonesia, persuasi itu semacam membujuk. Jadi membuat orang ikut kita, percaya pada kita, apa yang kita sampaikan. Itu namanya the art of persuasion. Makanya kemudian retorika didefinisikan oleh Aristoteles sebagai kemampuan menemukan alat-alat persuasi yang tersedia pada setiap keadaan yang dihadapi. Jadi orang retorikanya tinggi itu berarti apa? Orang yang pintar menemukan alat persuasi yang tepat. Oh, kalau dengan circle ini saya santai saja sambil cengeng-cengenges masuk mereka. Tapi kalau circle yang ini, oh ini anaknya sudah cengenges-cengenges. Kalau tak kasih cengenges-cengenges tambah bubar mereka. Harus agak tegas sedikit kalau di sini. Oh, kalau pakai kelompok ini biarkan saja, tidak usah diperintah-perintah, dipancing saja dia bisa belajar sendiri, baca sendiri. Tapi kalau kelompok ini harus dibacakan detail. Ini namanya kemampuan menemukan alat persuasi. Oh, kalau ini pakai logika yang agak kaku, agak ketat. Kalau ini harus banyak ilustrasi, metafor-metafor. Kalau hanya pakai logika tidak nyampe pikiran mereka. Ini namanya pinter, bisa menemukan alat persuasi yang tepat. Jadi kalian juga harus begitu ya ngomong. Kadang-kadang bahkan untuk orang yang sama, kelompok yang sama, di situasi yang berbeda, ya harus berbeda juga treatmentnya, alat persuasinya. Oh, kalau ini ceramah pasnya. Oh, kalau lagi situasi itu ya diskusi lah. Kalau situasinya begini, dialog lah. Tapi kalau seperti itu debat lah. Makanya Al-Quran itu kan menyebut untuk mengajak orang pada jalan Tuhan itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bisa mau'idhah hasanah, bisa mujadalah. Ini namanya alat-alat persuasi. Alat untuk ngajak orang. Ada yang diceramai saja sudah, kalau diajak diskusi macet, tidak bisa mereka. Ada yang ini harus diajak debat, ilmunya setengah-setengah tapi ngeyelnya setengah mati. Kalau kayak gini ini perlu debat yang segitu ini, biar dia sadar kurangnya, dikejar terus sampai dia sadar. Tapi kalau ini anaknya pinter, dalam dia, kasih waktu merenung biar menemukan hikmah versi dirinya sendiri. Ini namanya alat retorika. Lanjut ya, kata Aristoteles, orang yang retorikanya tinggi, dia punya 4 kemampuan. Yang pertama korektif, yang kedua instruktif, yang ketiga sugestif, dan yang keempat defensif. Kalau retorikamu tinggi, kamu bisa membenarkan. Kalau istilahnya filsafat Islam itu ihqaqul haq wa ibtalul batil. Jadi membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Jadi kalau kalian bisa berretorika dengan baik, kalian bisa membela kebenaran
dan juga menyalahkan kesalahan. Kalau tidak ya sulit. Yang kedua, instruktif. Kalian bisa mendorong orang, menggerakkan orang, memerintah orang, itu instruktif. Kalau suggestif itu menggerakkan, mendorong orang. Saya tidak langsung merintah, tapi kamu tergerak sendiri. Mungkin dengan kalimat-kalimat yang memang menggerakkan. Dan mempertahankan, defensif. Mungkin ada kebenaran yang sedang terancam, diserang, dan lain sebagainya. Kita bisa membela diri dengan kemampuan retorika yang baik. Inilah mengapa Aristoteles menulis khusus membahas tentang retorika. Sebenarnya bukunya 3. Ada buku 1, buku 2, buku 3. Kalau saya tahu yang diterjemahnya itu langsung dijadikan 1. Nah, ini definisinya. Jadi ya sederhananya biasanya orang mendefinisikan retorika itu the art of persuasion. Seni mempersuasi. Oke. Asumsinya retorika 2. Ketika kita bicara, itu kita harus mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama audiennya, yang kedua argumennya. Jadi ketika kita ngomong, itu perhatikan 2 hal. Kalian harus sadar benar audiennya siapa. Yang kedua argumenmu, atau argumen itu bisa juga buktimu. Orang itu bisa percaya dengan kita, ikut kebenaran kita kalau kita punya argumen yang jelas, punya bukti yang kuat. Yang kedua, kalau cocok dengan mereka, ini namanya audien. Makanya yang agak sulit hari ini itu kan peradaban media sosial. Ketika orang eksis jarak jauh. Ketika kita posting satu cerita, posting satu berita, posting satu peristiwa, kita tidak tahu ini audien yang akan mengakses berita kita itu siapa. Itu yang membuat kadang-kadang kita inginnya apa, tapi melenceng kemana. Pemahamannya bisa belok. Karena mungkin kapasitasnya berbeda, kualitasnya kurang, dan lain sebagainya. Maka padahal untuk berretorika itu sebenarnya penting kita tahu audiennya. Maka kalian juga mungkin ya nanti kalau posting apa saja, kalau ingin cerdas ya sambil kalian bayangkan tulisan kayak gini, berita kayak gini, itu nanti yang mengakses siapa kira-kira, yang membaca kira-kira siapa saja, followermu itu siapa saja. Followermu cah cilik-cilik anak TPA ya jangan sering-sering posting filsafat, nanti puyeng mereka. Ya misalnya kalian guru TPA, itu followermu anak kecil-kecil gitu, ya posting yang cocok dengan dunia mereka. Kalau bikin argumen, menampilkan bukti, ya sesuaikan dengan audiennya. Kalau anak kecil-kecil mungkin pakai gambar-gambar, film, ilustrasi apa, dan lain sebagainya. Nah ini kuncinya di 2 ini. Jadi retorika yang baik itu perhatikan audiennya, susun argumen dan bukti yang tepat. Ini di buku retorikanya Aristoteles itu nanti sibuk dalam 2 aspek ini. Alatnya sekarang. Jadi kalau kita ingin membujuk orang, ada 2 cara. Ada 2 alat, 2 perangkat. Yang pertama namanya perangkat inartistik, yang kedua perangkat artistik. Kalau inartistik itu bukti-bukti di luar diri kita, bukti-bukti eksternal. Kita ingin meyakinkan orang, itu bisa dengan bukti eksternal. Misalnya, ini loh dokumennya, ini loh rekamannya, ini loh pengakuan saksinya. Ini namanya bukti eksternal. Saya tidak bohong, ini gambarnya, meskipun gambarnya sudah di-crop misalnya. Saya tidak bohong, ini videonya dipotong misalnya. Tapi ini namanya bukti eksternal.
Bukti eksternal ya bisa jadi bukti dan sangat mendukung. Kalau ini tidak dibahas banyak oleh Aristoteles. Yang banyak dibahas di retorika itu bukti internal yang harus kita bereskan dalam diri kita sendiri sebagai orang yang berbicara. Disitulah nanti kita ketemu 3 unsur pembuktian internal. Ini terkenal sekali. Yang pertama logos, yang kedua ethos, yang ketiga pathos. Kalau kita mampu 3 ini, kemungkinan persuasi kita, penyampaian kita, bujukan kita pada orang lain akan diterima. Ini namanya bukti artistik, bukti internal. Yuk kita bahas satu-satu ya. Ambil nafas dulu sebentar. Ini masih panjang. Karena satu buku harus saya rangkum di satu sesi. Apalagi sesinya agak telat mulainya karena isaknya agak malam. Saya awali ya. Yang pertama logos. Logos itu keywordnya 3. Logic, reason, and fact. Logika, nalar, dan fakta. Jadi logos itu argumen yang didasarkan pada fakta, bukti, dan nalar atau kemasukakalan. Ini namanya logos. Cara mainnya bagaimana? Kalau kita menyampaikan sesuatu ingin diterima orang sebagai sesuatu yang masuk akal, caranya 2. Yang pertama dengan model silogisme atau istilahnya Aristoteles antimem. Antimem itu deduksi. Jadi antimem itu nanti ada premis yang sifatnya aksiomatik. Saya pakai istilah gini, kamu nyantol apa enggak? Gini loh, silogisme itu kan contohnya gini loh. Setiap manusia mati. Saya manusia, maka insya Allah nanti saya mati. Saya enggak berani, kalau saya bilang saya sekarang mati, kamu enggak jadi ngaji. Jadi saya nanti pasti juga mati. Nah, kalimat setiap manusia mati ini kan premis yang aksiomatik. Aksioma itu ya pasti sudah enggak mungkin dibantah. Nah, antimem itu premis yang orang sudah menyepakati itu, sudah menerima itu sebelumnya. Jadi pastikan misalnya teman-teman mempersuasi, ngajak sesuatu, pastikan premisnya sudah disetujui oleh audiennya. Kalau belum, ya akan ditolak. Jadi misalnya kalian ingin membahas sesuatu yang premisnya adalah anak muda sekarang itu lemah misalnya. Itu kalau audiennya tidak terima, tidak kata siapa, banyak bukti-bukti anak muda sekarang kuat kok, tidak jadi dibahas mesti. Membahas solusi mengatasi strawberry generation. Nah, terus sebelum orangnya ngomong kamu bantah, katanya siapa sekarang itu strawberry generation? Itu kan kata orang saja. Kita merasa kuat kok, hebat kok. Ya selesai, tidak jadi diskusi. Maka pastikan premis yang kalian pakai itu meskipun tidak mutlak, tapi disepakati oleh audiennya. Biarkan audiennya membuktikan sendiri, menerima langsung yang kamu sampaikan. Jadi entah caramu mancing agar mereka menyepakati premis. Indonesia ini tidak lama lagi akan jaya, atau Indonesia ini tidak lama lagi akan hancur, dan lain sebagainya. Semoga premis-premis yang kamu berikan pastikan diterima oleh audiennya. Kalau tidak, ya ajaanmu akan tertolak, persuasimu akan tidak diikuti. Jadi nanti banyak sekali beliau Aristoteles ini bahas antimem ini. Nanti ada banyak pola, cuma malam hari ini tidak saya detailkan, nanti mungkin saya detailkan di Al-Farabi mufasirnya. Baik, jadi ini gaya pertama namanya gaya deduksi.
cara bujuk orang secara logis, ya pancing dia dengan permis yang dia setujui. Kita sekarang kan sedang zaman kalau bendu toh. Iya Pak memang. Nah kalau sudah mau dengan permisnya, baru kamu masuk dengan keinginanmu. Oleh karena itu, mari kita tirakan. Nah, ajakan tirakanmu diterima. Karena mereka awalnya menerima permismu bahwa sekarang zaman kalau bendu. Tapi kalau orangnya tidak terima, kalau bendu di mana Pak? Wong kita asik-asik aja, ya ngopi, ya ngerokok, ya nonton drakor, ya di mana kalau bendunya misalnya, ya selesai nanti kamu ajak tirakat, tidak mau mereka. Jadi masuklah dengan intimem yang pas, dengan permis yang cocok, yang sesuai. Yang kedua, kalau tadi kan deduksi namanya. Kalau yang kedua induksi, induktif. Kalau ini lebih mudah. Kalian tidak membawa permis-permis, tapi membawa fakta-fakta. Coba lihat itu. Kemarin ada mahasiswa bunuh diri. Kamu sudah sulit kalau sudah diberi fakta begitu. Coba lihat itu kemarin waktu debat itu, Masya Allah misalnya. Kamu begitu ditunjukkan fakta, kamu bantahnya susah. Meskipun mungkin fakta itu sudah kamu crop, sudah kamu frame, sudah kamu arahkan sesuai kepentingan. Tapi yang seperti ini namanya induksi. Kalau tadi dengan permis, sekarang dengan fakta kamu ajak orang untuk menerima. Coba lihat itu, sakit kan dia sekarang, makanya kayak gini namanya mancing dengan fakta, membuat orang ikut persuasi. Inilah logos. Itu di situ saya tadi tidak sengaja baca, itu ada kalimat menarik. 80% penulis yang diwawancara mengatakan mereka menulis setidaknya 4 draft kasar sebelum menerbitkan tulisan. Ini mungkin bisa ya, bisa tidak. Tapi begitu ngomong, ini loh hasil penelitian itu kan kamu cenderung percaya. Itu fakta. Meskipun faktanya, ini yang diwawancara siapa, yang ditanya siapa, penulis yang mana, kan kita tidak tahu. Tapi kalian kalau ada pernyataan sebuah penelitian menyebut, itu kalian sudah nganggap itu valid, mesti penelitian kok. Kamu mesti sudah begitu. Itulah dikjayanya fakta. Maka kalian boleh masuk berretorika agar kebenaranmu diterima, bisa secara deduktif, bisa secara induktif. Bisa kamu masuk dengan permis-permis yang disepakati diterima, bisa juga kalian masuk melalui fakta-fakta, contoh-contoh konkret. Ini yang pertama. Jadi pintu pertamamu untuk bisa mempersuasi orang adalah logos. Pintu kedua, untuk kalian bisa masuk dipercaya orang, pernyataan kebenaranmu diterima adalah etos. Kalau etos ini keywordnya 3, kredibilitas, credibility, trust, kepercayaan, authority, otoritas. Jadi bentuk dirimu jadi orang yang punya kredibilitas, bisa dipercaya dan punya otoritas. Etos ini kalau tadi dasarnya logika, kalau ini dasarnya karakter. Tampillah di depan audiens sebagai orang yang bisa dipercaya, punya kredibilitas. Ya kalau kamu di circlemu sendiri, yang kamu bergaul lama di situ, ya tunjukkan bahwa kamu ini orang baik, bisa dipercaya. Itu namanya aspek etos. Ya seperti Rasulullah zaman sebelum jadi Nabi di Mekah, itu kan beliau sampai digelari Al-Amin. Karena saking baiknya karakter beliau. Bisa dipercaya, jujur. Nah, orang yang etosnya tinggi itu biasanya kadang-kadang ngomong apa saja diterima oleh masyarakatnya. Apalagi kalau sudah dicap punya otoritas kebenaran. Apa saja yang diucapkan akan ditelan, diterima. Itu karena dayanya etos ini. Kadang-kadang tidak logis pun bisa diterima. Tidak masuk akal pun bisa diterima. Itu kenapa? Ada etos.
yang masuk. Ya misalnya itu saya kasih contoh, kadang kan kalau ngajar gitu saya awali dengan saya jadi dosen sudah 20-an tahun lebih. Loh, mahasiswanya kan langsung, senior banget ini, mesti ilmunya sudah tinggi, pengalaman itu. Begitu saya bikin kalimat ini, mahasiswanya kan langsung percaya itu. Ini namanya etos. Kamu dianggap punya kredibilitas. Trust. Kalau kalian masuk dengan etos mungkin lebih mudah untuk mempersuasi. Kata Aristoteles ada 3 aspek untuk membangun kredibilitas. Yang pertama kecerdasan, yang kedua karakter yang baik, dan yang ketiga niat yang baik. Jadi untuk membangun kredibilitas, pertama bangunlah kecerdasan. Cuma kalau kalian baca bukunya Aristoteles, kecerdasan di sini mungkin maknanya lebih pasnya kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu tadi, audien melihat kita sebagai orang yang bijaksana. Biasanya secara umum dilihat antara yang diomongkan apa, yang kita lakukan selama ini apa. Nah, ini pronesis, kebijaksanaan praktis. Orang tidak hanya melihat apa yang kita omongkan, tapi juga melihat apa yang selama ini kita lakukan. Kalau kita biasanya pemarah, ngamuan, terus tiba-tiba menasihati teman kita, sabar ya. Itu kan temanmu tidak percaya belas mesti. Kok dapuranmu nyuruh orang sabar, kamu sendiri ngamuan gitu. Jadi ini namanya pronesis. Jadi kebijaksanaan praktis. Jadi orang akan menyambungkan kenyataan dirimu dengan apa yang kamu ajak. Kamu sholat 5 waktunya bolong-bolong, tiba-tiba ngajak, yuk kita perbanyak tahajud. Wah, ketawa nanti audiennya. Ya, itu namanya kecerdasan. Yang kedua, karaktermu secara umum harus baik. Citramu di tengah audien harus positif. Karena begitu audien menganggapmu negatif, ini tidak perlu ditiru, ya selesai. Jadi karakter yang mulia. Yang ketiga, tunjukkan niat baik. Niat baik itu kepedulian dan persahabatan. Tunjukkan bahwa aku bagian dari kalian. Aku ingin kalian jadi baik. Aku peduli loh dengan diri kalian. Ini entah cara kalian ambil strateginya gimana, tapi pastikan audiennya merasa, wah ini kelompok kita ini. Oh ini peduli dengan kita ini. Orang ini menginginkan kebaikan untuk kita. Entah dengan agak merayu-merayu sedikit, entah dengan agak cari muka sedikit, itu tunjukkan bahwa niatmu niat baik. Jadi mungkin saya berkorban waktu, korban biaya, korban tenaga, tidak apa-apa demi bapak ibu agar kayak gini kan orang terus, wah iya ya kasihan sekali, saya tidak mikir bayaran tuh, kayak gini tuh biar audenya terus, wah ini orang baik, ini niatnya baik. Jadi dia tidak mikir wong dia dikasih, yang mikir panitianya. Jadi kalau ingin membangun etos yang baik, memang tidak bisa instan. Karena berhubungan dengan citra kualitas diri selama ini. Jadi, tapi kan kalau saya ngomongnya di luar circle Pak, yang jauh dari kebiasaan, orang ngundang kita, memberi ruang kita untuk bicara di ruang mereka, itu pasti karena citra kita. Kalau citra kita negatif, ya kemungkinan ruang kita tidak akan diberi oleh mereka untuk kita menyampaikan kebenaran yang kita inginkan. Maka selain logos, membangun nalar, kita juga harus membangun karakter.
Kalau kita tidak bangun karakter yang baik, ya kalau citra kita sudah rendah di hadapan audien, persuasi kita tidak akan didengarkan. Ajakan kita tidak akan diterima oleh mereka. Siapa kamu kok berani-beraninya nyuruh kita, berani-beraninya ngajak kita. Meskipun yang kita omongkan baik atau benar misalnya. Ini yang kedua, namanya ethos. Yang ketiga adalah pathos. Nah, kalau pathos keywordnya 3. Yang pertama emotion, yang kedua belief, yang ketiga common experience. Jadi emosi, kepercayaan, dan pengalaman yang sama. Kalau pathos ini di audiennya. Kalau ethos tadi kan di kita. Maksudnya apa? Pathos itu kita berargumen dengan membangkitkan emosi atau rasa audien. Gimana caranya? Audien itu emosinya kita arahkan sesuai yang kita inginkan. Itu namanya pathos. Saya ngomong kayak gini, biar kamu tersinggung terus ikut bantu saya melawan orang itu misalnya. Ya, terus sukses membuat dia tersinggung, berarti kita pinter dalam aspek pathos. Jadi kita bisa membangkitkan emosinya. Kita bisa mancing rasa dia. Itu biasanya orang bisa membangkitkan emosi itu kalau dia sendiri juga punya common experience. Mari kita bangkit melawan. Ini kita sama-sama ditindas ini. Sama-sama ditindas ini kita punya pengalaman yang sama. Saya marah. Masa Bapak Ibu tidak marah kalau situasi ini? Itu kan terus terbangkitkan emosinya. Ini namanya pathos. Lebih mudah kalau ada common experience, pengalaman yang sama, apalagi ada belief yang sama, kepercayaan yang sama. Ini kemampuan pathos ini biasanya ya teman-teman harus latihan. Atau misalnya yang di banyak tulisan disebut misalnya untuk membuat orang emosinya hanyut kita bikin cerita-cerita. Atau membuat orang gembira ya kita bikin humor-humor, dagelan-dagelan. Ini kemampuan pathos. Kemampuan bermain dengan emosinya audien. Kita ingin mereka marah, ya kita bisa mengarahkan, mempersuasi mereka untuk marah. Kita ingin mereka gembira, kita bisa menggembirakan mereka. Ini pathos. Jadi selain membangun karakter kita harus jeli memainkan pathos, perasaan mereka. Nanti ada banyak sekali bab yang Aristoteles menjelaskan emosi-emosi yang penting jadi perhatian kita. Jadi di catatan saya itu saya gabung karena masing-masing isu ada satu bab sendiri, satu bagian. Jadi bagaimana cara kita mengarahkan emosinya atau perasaannya audien? Ada kemarahan, ada ketenangan. Kalau kita ingin mancing kemarahan, kata Aristoteles, yuk ingatkan saja kalau ada fakta atau fenomena yang menghinakan mereka. Ya kayak tadi loh, kita ini dijajah ini, kita ini ditindas ini, wah kita dibohongi ini. Kayak gini itu mudah membuat orang marah. Jadi ngajak marah itu gampang. Ini gaya provokatif. Diprovokasi mesti dipanas-panasi nanti mudah marah. Nah, lawannya kemarahan, ketenangan. Kalau ingin membawa pada ketenangan, ya tunjukkan sebaliknya. Iya sih, kita pernah disakiti, tapi tidak apa-apa. Mereka sekarang sudah tobat, sudah jadi orang baik. Tidak seperti dulu lagi, manusia ya berubah. Ini orang terus jadi tenang.
Atau pakai gaya stoik. Kalau gaya stoik kan, wajar di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Ya kebetulan kita sedang berurusan dengan orang jahat. Biasa sajalah, akan selalu ada orang jahat di dunia ini. Gaya-gaya stoik untuk mancing ketenangan. Jadi tidak apa-apa, tidak usah marah, tenang saja. Nanti Gusti Allah sembales. Jadi ini kalian harus bisa menegakkan ketenangan, bisa juga mancing kemarahan. Itu orang yang retorikanya canggih. Yang kedua, ada persahabatan, permusuhan. Secara umum kata Aristoteles begini, untuk menjalin persahabatan tunjukkan kita punya banyak kesamaan. Jadi kita punya pengalaman, punya tujuan, punya keinginan yang sama dan bisa kita wujudkan bersama-sama. Itu akan mudah jadi teman. Makanya kan ya contoh sederhananya kalian ketemu orang kuliah di mana? Kuliah di mana? Sama kayak kampus saya. Itu cepat jadi temannya. Tapi kalau nyari beda terus, ya sulit jadi teman. Kamu kuliah di mana? Saya di UIN. Oh, saya beda, saya UGM. Saya itu supaya ngono susah jadi teman. Jadi kalau kita nyari bedanya saja, sulit jadi teman. Cara untuk berteman, temukan persamaan-persamaan. Jadi kalau teman-teman sedang mempersuasi, misalnya ceramah kayak gini, padahal ya saya dengan kalian banyak sekali mungkin bedanya. Tapi carilah titik-titik sama. Gimana? Ngantuk ya? Wah, itu kan saya paham benar itu. Terus kalian merasa, wah iya Pak. Terus jadi lebih dekat. Capek ya? Oh iya Pak, capek. Padahal banyak sekali yang berbeda, tapi selalu yang diangkat yang sama-sama. Jadi ketika itu mudah jadi persahabatan. Sebaliknya, kalau ingin membangun permusuhan, membangkitkan rasa permusuhan juga gampang. Cari hal-hal yang berbeda, cari hal-hal yang tidak sama, hal-hal yang kontras, tabrakan. Nah itu terus mudah jadi musuh. Ya kalau kita mempersuasi bukan untuk memusuhi kita ya, kita cari musuh. Kata Aristoteles, untuk permusuhan kok seandainya sulit kita membangkitkan rasa permusuhan, kata Aristoteles, cari musuh bersama. Nah itu lebih mudah. Jadi ini orang kok gegeran terus, musuhan terus tidak bisa rukun. Nah cara merukunkan apa? Cari musuh bersama. Kalau ada musuh bersama, rukun sudah. Nah ini strategi untuk membangkitkan rasa permusuhan. Jadi rasa permusuhan itu saya membenci ini atau membenci itu caranya ya carikan yang beda. Kalau tidak ada sama sekali ya cari musuh bersama. Itu akan lebih mudah. Ada lagi yang lebih efektif apa? Ketakutan. Orang itu biasanya kalau sudah ketakutan itu mudah dipersuasi. Takut rambutnya putih kayak saya itu, terus kamu repot nyari semir lah, nyari apalah ini. Ketakutan. Terus iklan-iklan penghitam rambut terus jadi menarik bagi kalian. Takut gemuk. Wah, nanti kamu beli iklan-iklan teh pelangsing, iklan-iklan gitu terus jadi menarik buat kalian. Jadi ketika kalian ingin mempersuasi orang, coba perhatikan apa ketakutan mereka. Akan lebih mudah mempengaruhi. Jadi ya manusia ya secara natural selalu punya ketakutan. Ada ketakutan yang universal, misalnya takut tidak punya duit misalnya. Nah itu universal, bisa kalian mainkan. Hati-hati loh dengan kelompok ini. Itu kalau kalian ikut kelompok ini habis duitmu. Itu orang, oh iya ya. Karena ketakutan kehilangan uang itu universal. Jadi mainkan ketakutan itu ya kalian akan bisa unggul. Kebalikannya ketakutan itu percaya diri. Kalau takut tadi
Gambarkan ada bahaya yang mau datang. Kalau percaya diri, gambarkan enggak, masih jauh, aman, tenang saja. Tadi kamu takut kegemukan, santai saja, kamu masih langsing, luar biasa kok. Aman sudah, itu kan percaya diri sudah dia. Cari saja kebalikannya, wong itu banyak urusan mindset saja, cara berpikir. Kemudian ada lagi malu. Ini malu ini juga bisa kalian perhatikan untuk mempersuasi orang. Setiap orang ingin kehormatan, ingin reputasi. Sementara semua orang punya cacat, punya celah, punya aib yang dia tidak ingin orang lain tahu. Ini bisa kalian mainkan untuk mempersuasi orang. Bisa kalian jaga, kalian hargai, kalian hormati. Bisa juga kalian ungkap kalau memang punya data tentang yang menurutmu memalukan. Ini bisa secara retorika. Kemudian kebaikan atau ketidakbaikan. Jadilah orang yang pinter memainkan isu kebaikan dan ketidakbaikan. Kenapa? Orang itu senang dipuji pasti. Kebaikannya. Tidak suka kalau dicuekin kebaikannya. Cara paling gampang mengambil hatinya orang apa? Pujilah dia. Wah, Bapak ini hebat sekali ya. Saya tidak bisa seperti Bapak. Jadi, maksudnya tidak bisa itu bisa multitafsir. Tapi begitu dibilang gitu kan hatimu besar. Kamu senang. Saya sudah umur sekian. Kalau kalian masih muda sih, masa depanmu masih cerah. Wajahmu kan kelihatan bercahaya semua. Kamu dibilangin gitu kan, wah luar biasa. Padahal mungkin ya basa-basi. Ya, kan sering kita dalam pergaulan. Tapi kan kita senang. Kita tahu itu basa-basi, tapi kan kita senang. Lama tidak ketemu, kelihatan tambah cakep saja ya. Padahal itu ya jelas basa-basi, tapi ya kamu kan hatimu mengembang, wah tambah cakep lagi ternyata. Jadi itu manusia senang dipuji. Jadi cara mengambil hatinya orang itu gampang, pujilah dia. Jadi kalau ada temanmu nilainya bagus, wah alhamdulillah ya kamu nilainya bagus, luar biasa. Kalau ada temanmu nilainya jelek, wah kamu kuat sekali ya, tabah sekali ya. Saya tidak bisa setabah kamu. Kalau saya mungkin sudah stres, tapi kamu hebat loh hitungannya. Wah salut aku. Kan orang itu senang sudah kalau begitu. Jadi ya jangan pelit pujian. Tapi ada kalanya mungkin kamu ingin menjatuhkan, menjelekkan, ya abaikan kebaikannya. Selesai sudah, dia mungkin drop sudah kalau begitu. Demikian juga dengan belas kasihan. Jadi ini kalau berhadapan dengan orang yang mengalami penderitaan. Misalnya kalian berhadapan dengan orang yang susah atau mengalami penderitaan, ada dua hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama peduli, yang kedua cuek. Nah, ya mungkin saja, ya kalau peduli jelas mereka menderita, tapi ada kalanya kalian harus bergaya cuek, karena mereka sudah susah menjengkelkan lagi. Nah, itu kalian agak cuek gimana gitu. Itu penting untuk aspek persuasi biar mereka sadar. Nah, ini gaya-gaya bermain dengan emosi. Kemudian ada kekaguman dan kecemburuan. Kecemburuan itu rasa iri. Ya kayak tadi loh, pujilah orang, kagumi kehebatannya, orang akan senang ikut dengan kita. Atau bangkitkan rasa iri kalau mereka belum baik. Kalian kok tidak seperti mahasiswa saya yang di sana ya. Kalau yang di sini pasif semua. Itu membangkitkan rasa iri, itu mereka akan tergerak.
kok enggak seperti di tempat asal saya ya, di Jogja ini terlalu. Nah, itu kalian kan enggak terima digituin, terus ingin bergerak. Jadi kekaguman dan rasa iri bisa kalian mainkan. Inilah patos. Jadi kalau kalian sedang berretorika, perhatikan emosi audienmu. Kalian ingin output yang seperti apa? Perhatikan titik-titik tadi, kemarahan, rasa malu, dan lain sebagainya. Baik, makanya kata Aristoteles, kehormatan dan reputasi yang baik itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena setiap orang membayangkan dirinya orang baik. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan kebaikan tentang dirinya, kepercayaan dirinya akan meningkat. Jadi penilaian terhadap dirinya semakin meningkat jika dia semakin percaya orang mengatakan hal ini tentang dirinya. Ini rumus tadi ya, kebaikan. Kita semua kan merasa orang baik. Saya yakin kalian yang hadir malam hari ini itu merasa saya sudah baik kok. Padahal mungkin ya sering melakukan salah ini, khilaf itu, dosa ini, dosa itu. Tapi kalian tetap merasa saya itu orang baik. Ya saya ada lah Pak salahnya dikit-dikit, tapi saya kan orang baik. Orang itu bahkan melakukan kejahatan pun masih merasa dirinya baik. Bahkan kadang-kadang seandainya mungkin kebaikannya tidak banyak dalam dirinya. Misalnya sampean itu kerjaannya kok korupsi terus misalnya. Terus ketika dia tidak bisa mencari kebaikan dirinya, biasanya melempar keluar. Korupsi saya paling berapa? Itu loh korupsinya jauh lebih besar. Ngapain sibuk dengan saya? Dia akan melempar keluar. Allah, wong ini kesalahan kecil saja. Lebih banyak orang melakukan kesalahan. Akan begitu. Karena secara alami orang akan mencitrakan dirinya sebagai orang baik. Ini bisa jadi kelemahan, tapi kadang-kadang juga bisa jadi kekuatan, bisa juga jadi peluang bagi kita untuk masuk lewat jalur retorika tadi. Pujilah dia, tegaskan kebaikannya, tegaskan betapa dia orang penting. Itu akan lebih mudah masuk persuasi kita.